Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya takdimi Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah, yakni Bu Zahidah Itisumabillah MA, dan yang saya takdimi dosen pembimbing 1, yakni Dr. Popi Rahman MPD, dan juga saya takdimi dosen pembimbing 2, yakni Yeni Kartikawati MSI. Dan saya sendiri atas nama Muhammad Beni Anggara akan mempresentasikan tentang judul, yakni analisis strategi pembiayaan berbasis syariah dalam mempertahankan keberlanjutan usaha. Studi kasus toko agen mainan Bima Maron Probolinggo. Kami di sini akan menjelaskan sedikit seminar proposal kami yang telah kami susun sesuai arahan pembimbing oleh dosen pembimbing kami. Penelitian ini didasarkan pada kondisi nyata bahwa sektor usaha UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian. UMKM tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi penopang utama perekonomian masyarakat, khususnya di daerah tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya banyak pelaku usaha menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan modal usaha. Keterbatasan ini seringkali menghambat pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, baik dari segi produksi, distribusi maupun inovasi produk. Selain itu, akses terhadap lembaga keuangan formal juga masih menjadi kendala. Tidak semua pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan administratif yang menetapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Di sisi lain, sistem pembiayaan konvensional yang berbasis bunga seringkali dianggap memberatkan, terutama ketika kondisi usaha sedang mengalami penurunan. Dalam konteks ini, pembiayaan berbasis syariah hadir sebagai alternatif solusi yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Sistem pembiayaan syariah tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil, sehingga risiko dan keuntungan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Selain itu, dalam pembiayaan syariah juga terdapat nilai-nilai transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab yang secara tidak langsung dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara lebih baik dan berkelanjutan. Dan dilanjut dengan fokus penelitiannya. Penelitian ini tidak hanya melihat pada jenis pembiayaan yang digunakan, tetapi juga mencangkup bagaimana mekanisme pembiayaan tersebut dijalankan dalam praktik sehari-hari. Dan selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan usaha dilakukan, serta sejauh mana pembiayaan syariah tersebut berperan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha. Tidak kalah penting, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menerapkan pembiayaan syariah, serta upaya atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Lanjut dengan rumusan masalahnya. Pertama, bagaimana strategi pembiayaan berbasis syariah dalam menjaga keberlanjutan pada toko agen mainan Bima Maron, dan nanti
dan nanti saya akan menjelaskan. Dan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan pembiayaan syariah tersebut serta bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasinya. Rumusan masalah ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam proses penelitian sehingga hasil yang diperoleh nantinya dapat menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan strategi pembiayaan berbasis syariah dalam menjaga keberlanjutan usaha dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pembiayaan tersebut, serta untuk mengetahui solusi atau strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengatasi kendala tersebut. Dan dengan kajian teorinya, prinsip tersebut meliputi keadilan, transparansi, kejujuran serta larangan terhadap praktik riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Dalam manajemen keuangan syariah, tujuan utama tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek keberkahan dan keberlanjutan usaha. Dengan penerapan manajemen keuangan yang baik, pelaku usaha dapat mengelola arus kas secara lebih efektif sehingga mampu menjaga stabilitas usaha dalam jangka panjang. Pembiayaan syariah, penyediaan dana atau modal usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pembiayaan ini, hubungan antara pihak pemberi dana dan penerima dana didasarkan pada akad atau perjanjian yang jelas. Ciri-ciri utama pembiayaan syariah yaitu tidak menggunakan sistem bunga, menggunakan prinsip bagi hasil, adanya kejelasan akad, dan serta adanya pembagian risiko yang adil. Dengan sistem ini, pembiayaan syariah dianggap lebih manusiawi dan tidak memberatkan salah satu dari pihak tersebut. Di dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah. Yang pertama, akad mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Dan yang kedua ada akad musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal dan berbagai keuntungan maupun resiko. Dan yang ketiga ada akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Pemilihan akad yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi keberhasilan usaha yang dijalankan. Strategi pembiayaan syariah merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memperoleh, mengelola dan memanfaatkan dana secara efektif. Strategi meliputi perencanaan kebutuhan modal, pemilihan sumber pembiayaan, pengelolaan dana, dan serta pengawasan terhadap penggunaan dana. Dengan strategi yang tepat, pelaku usaha dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan usaha. Keberlanjutan usaha adalah kemampuan suatu usaha untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Dalam perspektif syariah, keberlanjutan usaha tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tapi juga dari moral dan sosial. Usaha yang berkelanjutan adalah usaha yang dikelola secara jujur, tidak merugikan pihak lain, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan tetap berjalan dalam berbagai kondisi. Dalam penerapan pembiayaan syariah tentu terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman konsep pembiayaan syariah, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, serta belum optimalnya pencatatan keuangan.
Untuk mengatasinya, hal tersebut diperlukan beberapa solusi seperti meningkatkan literasi keuangan syariah, melakukan pencatatan keuangan secara teratur, membangun kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, serta melakukan inovasi dalam pengelolaan usaha. Dan untuk kerangka konsepsionalnya, dalam penelitian itu menunjukkan bahwa strategi pembiayaan memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Hubungan tersebut didukung oleh beberapa faktor seperti manajemen keuangan yang baik, pemilihan akad yang tepat, serta penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam. Dengan adanya hubungan, diharapkan usaha dapat berkembang secara stabil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendektif kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha, observasi langsung, serta dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di toko agen mainan Bima Maron Probolinggo. Dengan metode ini diharapkan data yang diperoleh lebih akurat dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan sebagai hasil, sistem ini dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam serta menjadi referensi bagi pelaku usaha dalam memilih strategi pembiayaan yang tepat. Baik, cuman itu yang bisa saya presentasikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.